Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Korupsi memang masih menjadi momok besar bagi bangsa Indonesia yang menghalangi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kita tahu teman-teman, dari mulai level terbawah hingga level tertinggi, korupsi menjamur di kalangan para pejabat di Indonesia. Mulai dari pejabat daerah, provinsi, hingga ke para menteri tak luput dari godaan korupsi. Bahkan teman-teman, kita mendapatkan sebuah informasi yang mengejutkan yang kita dapat dari adik Presiden Bapak Prabowo Subianto, Bapak Hashim, yang menyebut ini, Pak Hashim Jojo Hadikusumo menyebut sempat ada beberapa pihak yang ingin menyogok Presiden Prabowo Subianto yang ingin memuluskan berbagai niatan-niatan jahat untuk mengeruk sumber daya alam bangsa Indonesia. Kita tahu teman-teman, selama ratusan tahun ke belakang Indonesia memang diperalat baik oleh Amerika Serikat, oleh negara-negara asing untuk dijadikan sumber tambang-tambang kekayaan. Sebut saja yang sudah sangat terkenal yaitu Freeport. Selama puluhan tahun sebelum era Pak Jokowi, sebelum diakuisisi balik oleh Indonesia, kita membiarkan emas kita di Jayapura, di Tembagapura diambil sebebas-bebasnya oleh Freeport dan dibawa kabur ke negara-negara maju ya, dan itu tentu merugikan Indonesia. Indonesia kita tidak tahu hanya berapa persen dapatnya, sedangkan mereka teman-teman dari smelter yang ada di luar negeri kita tidak bisa mengukur seberapa banyak emas yang mereka bawa lari dari bumi pertiwi. Dan tentu teman-teman, sogokan-sogokan ini menjadi sebuah permasalahan, karena kalau misalnya presidennya tidak tegas, maka sampai kapanpun mau sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, maka Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi negara maju. Kita tahu juga teman-teman, di era-era awal Pak Jokowi memimpin ada program hilirisasi, itu Uni Eropa benar-benar kebakaran jenggot. Amerika Serikat juga marah-marah. Kenapa Indonesia yang awalnya bisa gampang disetir mendadak menjadi tegas, mendadak menjadi berani, bahkan sampai nekat melawan dua raksasa dunia yaitu Amerika dan juga Uni Eropa. Dan saya rasa teman-teman, kedua raksasa ini juga sempat bernegosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk melunakkan kepemimpinannya. Tapi hal ini ditolak teman-teman, bahkan cek jutaan dolar sampai dilemparkan oleh Pak Prabowo tidak diterima. Nah teman-teman, biar lengkap, mending kita simak ini pernyataan atau cerita dari Bapak Hashim Jojo Kusumo yang menceritakan banyak yang ingin menyogok Presiden Prabowo Subianto, baik itu mungkin dari luar ataupun dari dalam. Tapi di sini jawaban dari Pak Prabowo tetap tegas, no to korupsi. Tuh teman-teman, mending kita simak dulu video selengkapnya. 2025 Pak Prabowo berhalangan hadir karena tugas negara. Saya sendiri dipanggil untuk ikut rapat hari Sabtu ini di Hambalang, maka tidak bisa terlalu lama dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bapak Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia yang kami banggakan, Bapak Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan yang saya banggakan dan saya cintai, Bapak Julius Silvanus Kumaling yang saya banggakan, Gubernur Sulawesi Utara terpilih dari Gerindra. Ada juga Bapak Gubernur dari Papua Barat. Pak, selamat datang, selamat gabung sama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Pak Mangindaan. Saya kira banyak sekali tokoh-tokoh nasional. Saya tidak ada waktu untuk menyapa dan sebut satu persatu, maaf, saya mohon maaf. Saya mau juga aturkan terima kasih kepada panitia. Ini yang luar biasa. Istri Direktur Utama Pertamina ikut menjadi panitia. Ini luar biasa. Luar biasa. Nanti saya akan telepon Pak Simon. Ucapkan terima kasih langsung. Luar biasa. Dalam waktu yang diberikan kepada saya mau sampaikan saja bahwa ada beberapa hal yang kita harus ingat, bahwa saya berharap, Pak Prabowo berharap bahwa anggota Gerindra termasuk dari sayap Kristiani dan tetap rendah hati, kita tetap tidak sombong,
tetap tidak arogan, tidak angkuh saat sekarang Gerindra dalam kekuasaan. Kita ingat bahwa kita kalah 3 kali, 2009 kalah, 2014 kalah, 2009 kalah. Namun berkat Tuhan kita menang 2024. Dengan pengalaman yang begitu lama, kita bisa belajar. Dan sekarang kita menyaksikan, saya menyaksikan, Pak Prabowo menyaksikan apa yang terjadi saat kita dalam kekuasaan dan datang godaan. Pak Prabowo cerita sama saya, dia sudah beberapa kali sudah mau disogok. Saya terus terang aja, saya bersaksi, saya juga mau disogok. Tapi saya kira ini Tuhan yang bertindak. Sampai sekarang ini Pak Prabowo tetap menolak. Tuhan Yesus Kristus saksi saya juga menolak. Saya kembalikan uang, saya kembali macam-macam Pak Prabowo. Ini adalah tantangan kita Gerindra. Saya berharap tokoh-tokoh nasional dari Gerindra sekarang jadi gubernur, jadi bupati, jadi penguasa, tetap kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari adik Presiden Prabowo Subianto, Bapak Hasyim Jojo Hadikusumo, yang menerangkan terkait godaan-godaan yang menerpa tidak hanya para menteri, tidak hanya para pejabat dewan, tapi juga sampai ke level tertinggi yaitu presiden. Teman-teman, kita mungkin di sini bersyukur dari apa yang disampaikan Bapak Hasyim, di mana Pak Prabowo menegaskan menolak berbagai sogokan-sogokan, dan saya yakin itu nominalnya bukan miliaran lagi tapi sudah sampai triliunan. Karena sekelas presiden tentu teman-teman, yang menyogoknya pun bukan sebuah korporasi ecek-ecek atau ya main-main, bisa sampai ke negara yang memang ingin memuluskan berbagai rencana-rencana jahat untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dan di sini teman-teman, Pak Prabowo masih menegaskan bahwa saya tidak bisa disogok. Bahkan saya ingat dulu kata-kata dari almarhum Bapak Gus Dur yang menyebut, saya yakin, Pak Gus Dur yakin hanya Pak Prabowo lah yang tulus, yang ingin mengabdi kepada bangsa Indonesia, yang jujur hanya ingin mengabdi untuk bangsa Indonesia. Dan hari ini terbukti teman-teman, ini kata-kata almarhum ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang sering kita sapa Gus Dur, bahwa Pak Prabowo sekarang menjadi presiden, banyak lini yang mulai diperbaiki, dan saya pun menyebut memang teman-teman masih banyak yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo. Saya tahu itu berat dan perlu proses yang nggak sebentar. Lama teman-teman, prosesnya mungkin bisa bertahun-tahun, 2 periode pun saya yakin permasalahan di Indonesia tidak akan semuanya selesai. Tapi yang jelas di sini niatan Pak Prabowo tulus ingin mengabdi kepada bangsa Indonesia, ingin memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia sejahtera, bahagia, semua anak-anak bisa makan di sekolah dengan gratis, bisa sekolah dengan gratis, bisa kuliah setinggi mungkin, dan ya ketersediaan lapangan kerja untuk ayah, ibu juga tersedia. Dan inilah yang kita inginkan, melihat Indonesia ini berjalan makmur, aman, sentosa, damai. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasyim, terima kasih kepada Pak Prabowo, dan juga para pejabat-pejabat di Indonesia yang menolak korupsi, menolak suap. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih juga pada teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus kirim update-update terbaru, video-video dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.